Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seburuk apapun kita, sejelek apapun latar belakang kehidupan kita, kehidupan masa lalu kita, saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mau mengalami pertobatan di dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai kita menjadi alatnya sebagai saksinya di dunia ini, sebagai pemberita Injil yang luar biasa seturut caranya dan kehendak Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan Paulus? Tokoh nyata ini memang kontroversial pada zamannya. Dia lelaki dari Tarsus yang lahir dan besar dengan nama Saulus. Dia seorang penganut agama Yahudi garis keras yang sempat terkenal sebagai penganiaya para pengikut Kristus. Dan dia pula lah yang mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, lalu berubah menjadi Paulus, sang rasul pemberita Injil ke berbagai belahan dunia, dan penulis berbagai surat yang menjadi sebagian isi Alkitab Perjanjian Baru yang kita baca sampai pada masa sekarang. Seorang Paulus dengan segala latar belakangnya yang begitu kelam, berubah total menjadi seorang Paulus yang menorehkan warna yang sangat kuat dalam sejarah kekristenan, sehingga berabad-abad selanjutnya oleh sebuah perjumpaan yang luar biasa. Dan dalam firman ini dijelaskan bagaimana Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang mana Paulus awalnya begitu berkobar-kobar hatinya untuk menumpas para pengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari itu Saulus hendak menghadap majelis pemuka agama Yahudi di kota Damsyik untuk menyerahkan surat kuasa dari imam besar yang berisi surat keterangan penugasannya, yaitu agar jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk diadili atau dihukum lebih lanjut. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, ketika dia hampir tiba di tujuan, tiba-tiba seberkas cahaya terang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dia pun sontak rebah ke tanah. Terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepada dirinya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dan saat itulah, oleh penyingkapan roh Tuhan, Saulus tahu persis
bahwa sumber suara itu tak lain adalah Yesus Kristus sendiri, dan Yesus itu adalah Tuhan. Mata fisiknya seketika menjadi buta, tetapi mata batinnya melihat Kristus. Saulus pun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Mesias atas hidupnya. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh Paulus membuktikan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat memakai siapa saja menurut kehendaknya, bagaimanapun latar belakang orang itu, untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaannya. Meskipun Saulus seorang yang berlumur dosa, bahkan dia pembunuh yang hatinya penuh kebencian kepada murid-murid Yesus, dia dapat Tuhan pakai menjadi kesaksian yang membawa banyak jiwa yang bertobat dan mengenal serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan Saulus berubah total setelah dia bertemu dengan Tuhan. Semua orang yang mengenalnya dulu sebagai Saulus menjadi sangat heran oleh pertobatannya. Seorang pembunuh menjadi pemberita Injil Kristus. Itu tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, sebab di tangannya lah kendali seluruh kehidupan. Dan sebagai Paulus, pribadi yang telah berubah ini, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, meninggalkan semua hal yang menjadi kebanggaan dalam kehidupan masa lalunya dahulu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Berubah, meninggalkan pola hidup lama, dan memasuki hidup baru, itu bukanlah perkara mudah. Sebab siapapun kita tidak akan pernah bisa mengalami pertobatan jika kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan tanda bukti dari setiap kita yang telah mengalami pertobatan adalah berubah, meninggalkan hidup lama dan hidup memasuki hidup baru di dalam Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah tanda seseorang sungguh-sungguh telah mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Bisakah kita berubah 180 derajat sebagaimana Paulus telah mengalaminya? Meninggalkan hidup lama dan memasuki hidup baru di dalam Kristus? Bisa, asal kita mau. Asal kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi terus-menerus. Asal kita mau berubah dan diubahkan. Asal kita mau berjalan di dalam iman kepada Kristus. Jadi intinya, kita mau dan bersedia terus diubahkan oleh Tuhan. Sebab sekalipun kita berdoa setiap waktu, kalau kita tidak mau berubah, takkan ada perubahan. Sebab sekalipun kita mendengar firman dan aktif melayani, saat kita tidak mau diubahkan, kita tidak akan berubah. Itu pentingnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, sebab hanya Dialah ahlinya yang bisa mengubahkan kita. Kita tidak bisa berubah, kita tidak bisa bertobat atas kekuatan kita, dan orang lain juga tidak bisa mengubah kita. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa mengubah kita. Dan seburuk apapun kita, saat kita mau datang kepada Yesus dan bersedia diubahkan,
Tuhan akan ubahkan dan pulihkan kita. Dan jangan pernah berusaha untuk berubah atas kekuatan kita sendiri. Tetapi datanglah kepada Yesus secara pribadi, hidupi firman-Nya dengan setia, dan seiring perjalanan waktu, Tuhan akan ubahkan kita. Dan pertobatan kita bukan pertobatan sekali jadi, tetapi pertobatan yang harus terus dirawat dengan setia bersama Yesus yang menolong kita untuk terus mengalami perubahan, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Perjumpaanmu secara pribadi dengan Yesus akan mengubahkan cara pikirmu tentang hidup, mengubahkan cara pandangmu menjalani hidup, caramu menjalani agamamu. Sebab banyak yang mabuk agama, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan tidak pernah mengalami pertobatan, dan tetap hidup pada manusia lamanya, fokusnya hanya tetap pada hal-hal lahiriah dan duniawi. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita yang sudah menjadi Kristen bukan baru lagi. Tetapi apakah kita sudah hidup baru di dalam Tuhan? Meninggalkan manusia lama dan hidup baru di dalam Kristus, dipimpin oleh Roh dan bukan lagi dipimpin oleh daging? Maukah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melepaskan kehidupan lama kita, dan memasuki hidup baru di dalam Kristus? Tidak mudah untuk melepaskan dan melupakan sesuatu yang sudah lama kita hidupi. Tetapi kita harus merelakan sesuatu, melepaskan untuk mendapat sesuatu yang baru. Kita harus rela meninggalkan sesuatu untuk bisa melanjutkan perjalanan. Kita harus lepaskan kehidupan manusia lama untuk memasuki kehidupan yang baru, dan berkomitmenlah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersama Kristus kita pasti bisa, asal kita mau untuk dipakai menjadi alatnya di dunia ini, siapapun kita dan apapun profesi kita, sejelek apapun masa lalu kita. Sejatinya semua kita ingin Tuhan pakai menjadi saksinya di dunia ini. Sebab itulah tugas dan panggilan hidup kita, yaitu untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Bagian kita, datanglah senantiasa kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu. Tuhan akan pakai kita seturut maunya dan caranya. Dan selalu kita katakan dalam iman, pakai aku Tuhan, supaya hidupku tidak menjadi sia-sia. Amin.